Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 4. Kita akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dan adapun kita terdiri dari 5 orang. Yang pertama dari kita Gujalani, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Dan kemudian ada Farhan Fadila, dan ada juga Dildan, dan ada juga Yuke, kemudian Risti. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Yuke dan Risti. Silahkan kepada Yuke dan Risti untuk menerangkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuke Nasma Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ideologi Pancasila bagi rakyat Indonesia. Yang mana pertama, apa itu pengaruh ideologi Pancasila terhadap rakyat Indonesia? Pancasila dianggap sebagai ideologi yang baik karena telah memenuhi unsur dimensi realitas atau mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real yang ada dalam kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian dimensi idealitas atau mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, ada pun dimensi fleksibilitas yang mana mengandung sebuah relevansi atau kekuatan dan merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan sebuah nilai realitas yang telah lama berkembang di rakyat Indonesia ini. Berbeda dengan komunis misalnya, banyak beberapa nilai yang terdapat dalam komunis tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pertama yaitu ada pada sila pertama. Sila pertama ini pengutamaannya lebih pada spiritualisme dan bukan materialisme. Nilai ketuhanan yang mencerminkan masyarakat memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi yang tercermin dengan misal contoh untuk masyarakat yang memiliki yang beragama Muslim lebih diutamakan sholat berjamaah sebagai nilai taat dalam menjalankan perintah agama. Pengajian bersama sebagai bentuk dari nilai agama serta sebagai bentuk menjalin tali silaturahmi antar sesama warga yang ada di kehidupan masyarakat. Kemudian ada pada sila kedua. Sila kedua merupakan pemberdayaan dan yang akan menghilangkan dehumanisasi dan mencegah eksploitasi pada sumber daya alam. Nilai kemanusiaan yang tertera pada sila kedua. Pancasila yang ada dalam sila kedua yang ada pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai kemanusiaan, makna dari nilai kemanusiaan yang mengakui dan menghormati martabat dan hak orang lain antar sesama manusia, saling tolong menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab sebagai perwujudan dari sila kedua. Hal ini tercermin dari masyarakat yang saling menghormati satu sama lain antar sesama warga serta nilai-nilai kekeluargaannya yang begitu tinggi. Nah, untuk sila ketiga, pemberdayaan akan memperkuat asas kekeluargaan dan gotong royong. Sila keempat, pemberdayaan masyarakat akan mencegah konflik. Nilai kerakyatan merupakan cerminan dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang memiliki nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat itu sendiri. Maka rakyat berhak memilih perwakilan mereka dan rakyat juga memiliki kedudukan antara hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Salah satu yang tercermin dari sila Pancasila yang keempat ini, di kehidupan masyarakat itu, masyarakatnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan ini pun dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan sila yang terakhir yaitu sila kelima, kekayaan bangsa akan tetap tersalurkan untuk semua penduduk desa melalui koperasi. Nilai keadilan sebagai nilai yang terdapat dalam sila kelima, sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya
Sila kelima ini memiliki nilai keadilan, yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial harus meliputi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali persamaan hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi antar sesama warga. Hal ini dapat terlihat dari perilaku warga perkampungan. Pancasila yang selalu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga menjadi di masyarakat yang taat aturan yang berlaku secara lokal di kehidupan masyarakat maupun aturan secara nasional. Karena warga negara yang baik adalah yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, dan itulah yang dicerminkan mayoritas warga dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasi, nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Disebutkan bahwa hambatan itu terjadi karena proses globalisasi yang begitu cepat membawa masyarakat Indonesia cenderung berorientasi pada nilai yang datang dari luar. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa dan ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Selain itu, ada Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Negarawan Notonegoro juga mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila juga bisa dibentuk dalam menjadi monopoli politik. Alhamdulillah, kita lanjut ya kepada poin yang terakhir, ini yang ketiga, hambatan ataupun tantangan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Di masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan perihal Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara perihal pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi
faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor eksternal diantaranya sebagai berikut. Faktor eksternal yang pertama yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Faktor yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun dampak konkretnya seperti kerusakan lingkungan, seperti banjir, dan kebakaran hutan. Itu tadi dilihat dari faktor eksternalnya. Adapun faktor internalnya yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan ataupun korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim sehingga kepercayaan terhadap ideologi Pancasila menurun drastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan saya yang telah mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan di meeting Zoom. Kita ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Atas perwakilan teman-teman saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.